Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya yaitu Nusantara. Untuk why yaitu pertama, ingin mengingatkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Dan yang kedua, kami ingin banyak masyarakat terutama remaja mengenal lagi tentang perjuangan Indonesia pada masa penjajahan. Berikutnya untuk how yaitu kami akan mengajak anak remaja untuk mengenal permainan yang kami buat melalui media sosial seperti konten TikTok. Jadi nanti kita akan mengenalkan kepada banyak masyarakat, terutama remaja, melalui konten-konten TikTok. Berikutnya ada what, yaitu produk kami adalah board games strategi berbasis sejarah Nusantara yang menggabungkan elemen militer, ekonomi, dan diplomasi. Dengan mekanisme permainan yang dinamis, setiap sesi selalu unik, memungkinkan pemainnya membangun kerajaan, perdagangan, dan hingga ada peperangan juga. Jadi nanti di situ sistem permainannya juga ada perperangan dan juga perdagangan, seperti pada masa penjajahan Indonesia sebelumnya. Noble purpose, yaitu nilai kebaikan dari bisnis yang kami buat ialah akan memberi pelajaran tentang Indonesia melalui permainan yang seru dan akan mudah dipahami oleh anak-anak remaja khususnya Gen Z. Unique value proposition, yaitu keunggulan dari Nusantara dibanding games sejenisnya, yaitu yang pertama yaitu ada tema sejarah Nusantara fokus pada era kolonialisme Indonesia yang jarang dijadikan tema utama dalam board game internasional. Yang kedua itu ada pilihan role. Nanti di sana ada pribumi versus penjajahan memberikan sudut pandang dan lebih kompleks dalam gameplay di mana pemain bisa memilih untuk menjadi pejuang Nusantara atau penjajah VOC. Dan cara pemainnya itu ada dua atau empat main yang isinya ada pribumi dan penjajahan. Dan sumber daya awalnya itu ada 100 emas untuk membangun, membuat pasukan, atau membeli sumber daya. Sumber daya dipengaruhi oleh letak kerajaan. Berikutnya ada pergerakan. Satu kali perputaran bisa ditingkatkan peningkatan jalan. Berikutnya ada pembangunan. Jenis pembangunan yaitu ada sekolah untuk penelitian, pusat pelatihan untuk mempercepat pembuatan tentara, pasar dan dermaga untuk meningkatkan emas, kalkulasi pembangunan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Fase perang yaitu ada nanti di sana ada papan perang yaitu berisi tiga baris. Baris pertama yaitu infanteri, baris tengah yaitu pasukan jarak jauh, dan baris paling belakang yaitu cadangan atau jenderal. Kondisi perang yaitu ada pertempuran berakhir jika jenderal musuh tewas dan jenderal menyerah. Jenis pasukan yaitu ada empat. Yang pertama itu infanteri. Apa itu infanteri? Serangan meningkat jika menyerang kavaleri. Pasukan berjarak. Serangan meningkat jika menyerang infanteri. Dan yang ketiga ada kavaleri yaitu serangan meningkat jika menyerang artileri. Apa itu artileri? Yaitu serangan meningkat jika menyerang infanteri atau kavaleri. Perang kota. Yang pertama yaitu tambahan pertahanan dari tembok kota. Yang kedua itu peningkatan serangan untuk pihak yang bertahan. Yang ketiga itu ada perang berakhir jika. Jadi syarat perang berakhir itu ada dua, yaitu jenderal musuh tewas atau 3/4 pasukan musuh kalah. Nah, berikutnya ada syarat kemenangan. Ada dua, yaitu untuk pribumi dan untuk penjajahan. Kalau untuk pribumi yaitu menaklukkan 3/4 wilayah Nusantara. Yang kedua itu ada mengalahkan minimal satu pemain Belanda. Yang kedua itu ada penjajahan, menaklukkan 3/4 wilayah Nusantara. Dan yang kedua untuk mengalahkan minimal satu pemain pribumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kawan saya Najila telah presentasikan tadi, kali ini saya akan mendemonstrasikan cara bermain game board Nusantara. Seperti yang teman-teman lihat kali ini adalah Nusantara atau konsep dari board game kita. Seperti yang kalian jika kalian lihat di sebelah sini, ini adalah simbol kastil atau simbol mulainya setiap pemain di game. Nah, mungkin kalian juga mengetahui bahwa ternyata ada simbol kastil biru juga. Ini bisa disimbolkan sebagai pemain lain. Dan di sebelah kastil ini terdapat jenderal atau pion jenderal yang mewakilkan prajurit yang kawan-kawan miliki. Nah, jadi pion jenderal ini
pion jenderal bisa bergerak melalui beberapa titik seperti titik putih-putih ini. Dan salah satu kegunaan dari pion jenderal ini adalah memulai pertempuran dengan pemain lain. Seperti jika pion ini bertemu dengan pion ini, akan menimbulkan peperangan yang akan saya jelaskan setelah ini, karena akan menggunakan board game yang berbeda. Secara spesifik namanya adalah board game perang. Dan di sebelah sini juga ada penduduk atau desa kecil yang teman-teman bisa diplomasi untuk menjadi sekutu kalian, atau kalian pun bisa menghancurkannya untuk menjadi bagian dari kerajaan teman-teman. Ya mungkin, dan juga teman-teman juga bisa membuat bangunan. Seperti contoh di sebelah kerajaan yang saya mulai ini, di kerajaan Aceh ini, saya membuat pelabuhan. Pelabuhan ini bisa digunakan untuk membuat perahu dan juga kapal perdagangan untuk melakukan perdagangan dengan kerajaan lain di luar peta ini, seperti kerajaan Inggris dan kerajaan Turki Utsmani. Dan di kawan ini juga, di peta ini juga memiliki pemain ketiga yang tidak terlihat, yaitu pemain NPC. Nah, dikarenakan NPC tidak bisa diwakilkan dalam game secara nyata, kami mungkin akan menggunakan ChatGPT atau semacam AI untuk menjadi pemain ketiga yang akan menjadi pemain netral yang tugasnya hanya untuk menghalau pemain. Seperti jika kalian lihat ini, kapal ini adalah kapal perampok yang tugasnya itu untuk menyerang kapal perdagangan teman-teman ataupun mengambil alih kerajaan teman-teman, maka kalian harus berhati-hati. Dan selanjutnya, jika teman-teman lihat, ada yang namanya papan perang. Papan perang ini adalah di mana saat pemain melakukan inisiasi untuk berperang dengan pemain lain, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika pion kalian bertemu dengan pion pemain lain, kalian dapat menginisiasikan perang atau memulai perang. Jadi jika kalian lihat ini, di dalam papan perang ini terdapat 3 barisan, yaitu barisan depan, barisan tengah, dan barisan belakang. Barisan depan dikuasai oleh kartu-kartu seperti kartu infanteri dan kartu cavalry. Dan di bagian tengah diwakilkan oleh pasukan berjarak seperti pemanah dan meriam, atau kita sebut artileri. Mungkin karena saya salah sebut, bukan artileri tapi infanteri, dan artileri sebenarnya bisa berada di sini. Dan di bagian belakang adalah pelindung bagi jenderal. Seperti yang kalian ketahui, game ini didasarkan pada seberapa banyak nyawa yang pemain miliki. Seperti ini contoh, jika kita lihat jenderal ini memiliki 5 nyawa, dan jika 5 nyawa ini habis dan diserang oleh pemain musuh, maka pertempuran akan dimenangkan oleh pihak musuh. Setiap papan perang memiliki elemen-elemen yang berbeda, seperti kalian bisa menumpukan kartu kalian di sini, dan adanya elemen dekorasi seperti adanya pohon untuk mewakilkan pertempuran yang biasanya berada di perpohonan, ataupun pemain bisa menyembunyikan pemain di sini jika memiliki kartu muslihat. Dan jika kalian lihat juga, kalian juga bisa melihat nyawa pemain musuh. Dari gambar ini kita terlihat bahwa kita telah memenangkan pertempuran dikarenakan nyawa musuh telah turun menjadi 0. Mungkin sekian dari presentasi kami kali ini. Saya harap video ini dapat terwujud dikarenakan saya ingin membuat game board edukasi untuk pembelajaran sejarah, dikarenakan minimnya pengetahuan orang-orang zaman sekarang terhadap pahlawan-pahlawan yang telah berjasa mempertahankan Nusantara. Dengan kalimat terakhir ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.